banyak dari kalangan umat Islam yang sebetulnya tidak perlu gitu untuk mendengarkan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan berajut ukhuwah. Teman ngopi sekalian, sekarang itu ada fenomena menarik kalau kita memperhatikan hiruk pikuk di sosial media, terutama berkaitan dengan tema-tema yang sifatnya sudah mendalam gitu ya, berkaitan dengan tema akidah, terutama misalnya tentang perdebatan di ayat-ayat sifat. Dan tema-tema tersebut dulu itu menjadi konsumsi kalangan ulama gitu, kaum elit di kalangan umat Islam. Tetapi yang menarik, kenapa fenomena itu terjadi di saat kita sekarang ini? Kalau dulu kan forum diskusi antar ulama itu terjadi di buku, kemudian di forum-forum ilmiah, sehingga dia tidak tersebar luas dan bisa diakses oleh sembarang orang atau oleh orang-orang awam di masyarakat gitu. Nah, yang terjadi sekarang, pembahasan atau diskusi-diskusi yang semisal itu direkam kemudian diunggah di sosial media, sehingga banyak dari kalangan umat Islam yang sebetulnya tidak perlu gitu untuk mendengarkan hal tersebut menjadi terekspos, menjadi mendengarkan kemudian mengikuti, dan pada tataran tertentu kadang dia itu tidak produktif gitu, karena justru menjadi pemicu yang menyebabkan umat Islam di arus bawah itu seolah-olah konflik seperti itu tentang tema-tema yang sebetulnya itu menjadi konsumsi kalangan intelektual. Yang menarik, saya mencoba kerangka atau pembagian Imam Al-Ghazali terhadap bagaimana gitu pembagian umat Islam yang berkaitan dengan tema-tema yang sifatnya sudah terperinci, kemudian sulit, atau dalam istilah ilmu kalam itu pembahasan yang sifatnya dakikoh atau halus gitu ya, lembut. Imam Ghazali di pendahuluan yang kedua di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengungkapkan ada 4 kelompok orang yang sifatnya dikaitkan dengan pembahasan ilmu kalam atau sifat ilmu tauhid yang temanya sudah termasuk tema-tema yang rumit dan sulit gitu. Imam Ghazali mengibaratkan ilmu kalam atau ilmu tauhid yang membahas tentang hal-hal yang rumit tersebut itu seperti obat gitu bagi seorang dokter. Jadi produk ilmunya itu diibaratkan obat, dan orang yang punya keahlian di bidang itu seperti dokter. Nah, kalau si dokter itu tidak begitu ahli, tidak cakap, obat tersebut justru alih-alih mengobati, justru bisa berdampak pada kerusakan yang lebih fatal. Kurang lebih di pendahuluan bagian kedua itu Imam Ghazali menganalogikan ilmu kalam atau ilmu tauhid yang membahas hal-hal yang sifatnya rumit dan terperinci tadi seperti dokter dan obat tersebut. Kemudian Imam Ghazali membagi umat Islam ini ke dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah manusia atau umat Islam yang dia itu secara penerimaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah yakin gitu.
Dia tidak timbul di dalam hatinya keraguan-keraguan yang dalam tanda kutip penuh dengan subhat yang mengakibatkan pada keraguan terhadap keimanannya. Nah, ini golongan yang pertama. Nah, menurut Imam Ghazali, kepada golongan umat atau orang yang seperti ini, ya sudah dibiarkan saja gitu. Seperti halnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, kemudian orang-orang Baduy yang mendapatkan keimanan melalui proses intuitif ya, ketika disampaikan keterangan hadis ayat oleh baginda Rasulullah SAW, mereka langsung merasa cocok mengimani dan melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, dan untuk golongan yang seperti ini hendaknya dibiarkan saja, fokus pada hal-hal yang sifatnya ubudiyah tadi. Tidak usah dibawa atau disajikan tema-tema yang sifatnya tadi ya dakik, halus, rumit, dan detail. Golongan yang kedua menurut Imam Ghazali adalah kalangan orang yang dia sudah terkena subhat dan bid'ah gitu. Dalam pengertian secara akidah, dia memang sudah punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang gitu. Dia terkena subhat pemahaman ateisme kalau dalam konteks sekarang, kemudian liberalisme, sekularisme, dan sebagainya, sehingga dia sampai pada tingkatan terhadap akidahnya itu meragukan hal-hal yang sifatnya usul gitu. Nah, untuk orang yang seperti ini, Imam Ghazali menyarankan tentunya dalam konteks zaman pemerintahan beliau gitu, menyontohkan bagaimana pada zaman dahulu orang-orang yang seperti ini masuk Islam itu justru bukan karena tadi menerima wahyu atau meyakini percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tetapi mereka karena keadaan politik gitu. Jadi mereka convert atau masuk Islam itu karena keadaan politik yang memaksa gitu, sehingga dia masuk ke dalam ajaran Islam, dan konteks sejarahnya banyak hal-hal yang seperti ini. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang dalam bahasa sederhana saya sedang mencari kebenaran. Secara hati dia itu sudah meyakini bahwa Allah dan Rasulnya, kemudian pedoman-pedoman atau kesimpulan-kesimpulan pokok dari pembahasan akidah dia yakini. Cuman ada beberapa hal yang secara rasional dia membutuhkan penjelasan-penjelasan khusus. Nah, untuk orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, dia kalau kemampuan akalnya mumpuni, maka dia boleh masuk kepada pembahasan-pembahasan yang detail tadi atau ilmu kalam. Tetapi jika rasanya kemampuan, kemudian ketelitian, ketekunannya tidak mencukupi menurut Imam Ghazali, maka hendaknya orang tersebut kembali kepada formulasi atau golongan seperti golongan yang pertama. Ya, disarankan untuk mengikuti saja gitu, tidak larut dan masuk ke dalam perdebatan ilmu kalam. Nah, dan golongan yang keempat menurut Imam Ghazali adalah orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala secara pengetahuan, secara ilmu. Nah, orang seperti ini, kata Imam Ghazali, kalaupun dia masuk kepada ranah pembahasan ilmu kalam atau hal-hal yang sifatnya mendetail, sebetulnya bukan karena dia ragu, tetapi hal-hal ini dia butuhkan untuk menjelaskan atau membimbing orang-orang yang masih berada dalam keraguan. Teman-teman ngopi sekalian, kurang lebih itu 4 pembagian yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada kepentingannya atau urgensinya terhadap ilmu kalam. Jadi kalau kita kontekstualisasi atau kita sinkronisasi dengan keadaan kita sekarang, memang ada hambatan teknis ya, terutama terkait dengan bagaimana konten sosial media yang bisa diakses dengan begitu mudah, sehingga orang awam pun bisa melihat tema-tema yang seperti itu. Nah, kami
memberikan tips gitu untuk orang-orang yang sekiranya tidak termasuk ke kelompok kedua gitu ya, atau kelompok ke pertama atau kelompok ketiga, sekiranya dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk hal-hal yang seperti itu, hendaknya dia menjauhi perdebatan-perdebatan yang sifatnya sudah detail, mendalam, dan tadi ya menimbulkan banyak pertanyaan yang justru membuat keimanannya menjadi goyah. Itu mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman ngopi sekalian. Kita tutup diskusi kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.